Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk ya. Subuh ya. Resiko ngaji subuh ini kan baru mulai dan ada plus. Kalau ngaji kan begitu Pak. Dan Nabi bilang, maka ada kaumun yang Allah illa kafat sumur malaikatu wa wasyatu berrohmat. Jadi kalau ada majelis-majelis gini, malaikat yang datang. Nah, kalau malaikat datang ya sayap yang nutupin kita, yang ngekep kita, maka kita ngantuk Pak. Udah biasa ini. Ulangi lagi Pak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bidinihil musaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmi risalatihi ila yaumi zulfa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajmain. Umma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin awliya syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in lama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa immatil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alama Ahmad bin Husain Asy-Syarbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi annallaha yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yajri darajatihima fil jannah nafa'allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain wa Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17 Bapak. Sebenarnya hari ini ada print out-nya, tapi karena satu dan lain hal ternyata beliaunya lewat. Jadi hari ini ada dua print out untuk pertemuan yang kemarin sama yang hari ini, tapi mungkin nanti menyusul al-insan makhluk kotak wa nisyan. Hari ini baik kita kajiannya mulai tentang rukun-rukun sholat. Yang dimaksud rukun itu apa? Bagian dari sholat yang jika kita tinggalkan itu menjadi tidak sah, tiang-tiangnya sholat. Jadi kalau rukun itu harus ada dalam sholat kita, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau nanti yang sunnah, kalau terlewat nggak apa-apa, tapi kalau rukun jangan sampai terlewat. Jadi kita harus paham apa yang menjadi rukun dari sholat yang kita kerjakan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, dan kapan bilang kita berpulang
عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun fi arkanis sholati, menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat, sesuatu dari bagian dari sholat yang tidak boleh kita tinggalkan itu ada berapa? Warkanus sholati, dan adapun rukun-rukun daripada sholat, sama niyata asyara ruknan, itu ada 18 rukun. Jadi yang tidak boleh kita tinggalkan dalam sholat itu ada 18. Ahadua, salah satunya an-niyatu, adalah niat. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Maka ibadah apapun harus dimulai dengan niat. Niatnya harus jelas. Jadi kalau nggak ada niat ya repot. Bapak ini nggak pakai niat, melakukan gerakan seperti sholat persis tapi tidak diniatin niat sholat apa, yang tidak jadi sholat. Itu hanya sekedar gerakan-gerakan kayak semacam gerakan olahraga saja Bapak, biarpun Bapak ruku, Bapak sujud, Bapak ini, tapi nggak diniatkan, ada niatnya, ya tidak jadi gerakan, tidak jadi sholat. Karena yang pertama itu sholat. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Makanya niat ini yang membedakan kita, ibadah kita dengan yang lain, Pak. Jadi kalau nggak ada niat ya, makanya kita kalau puasa ada niatnya, kita zakat ada niatnya, karena niat itulah yang menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau nggak ada niat, nggak ada niatnya, jadi tidak diketahui ibadah itu apa. Jadi ini ada gerakan, ada niatnya. Sholli fardhu isya, ya berarti ini sholat isya. Maka niat itu harus jelas. Apalagi untuk sholat fardu dijelaskan secara tegas sholat yang kita kerjakan sholat apa. Sholat sunnah juga dijelaskan dengan tegas, musolli sunatan, kecuali sholat sunat mutlak, musolli sunatan, itu doang. Pokoknya sholat sunnah. Nah, kalau yang sholat sunnah ada waktunya, ada hal-hal tertentu harus dijelaskan. Sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, sholat sunat Istisqa, sholat sunat duha, macam-macam harus dijelaskan. Makanya niat itu selalu menjadi rukun dalam setiap ibadah. Mau wudhu juga nomor rukun pertama an-niat, nawaitul wudhu, itu yang terpenting. Terus niat, tempatnya niat itu yang pertama wa mahalluha, dan tempatnya niat itu wa mahalluha al-qalbu. Fa in kanati sholatu fardhan wajaba niatul faridah. Jadi niat itu tempatnya di hati. Lalu gimana kalau kita biasanya mau sholat, kan niat dulu tuh, kita lafazkan dulu. Nah itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi, itu untuk menuntun hati kita, liyusaidul qalba al khusyuk. Jadi itu hanya untuk menolong orang, kan konsentrasi itu biasanya tingkat urusannya beda-beda loh Pak. Kita mau sholat, kalau orang-orang awam kayak kita kan perlu bantuan. Nah, untuk menuntun hati kita biar khusyuk, pas niatnya ini mengucapkan, karena sebenarnya pas kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi sebelumnya kita lafazkan dulu. Itu hanya untuk membantu hati kita, menuntun hati kita biar kita khusyuk. Jadi itu didorong. Jadi bukan itu niatnya, bukan yang kita ucapkan itu, karena niat itu sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, sambil dalam hati kita melafazkan saya berniat mengerjakan sholat, karena itu kita itu hanya untuk apa? Mendorong atau menolong hati kita supaya bisa khusyuk. Jadi apa yang kita ucapkan di lisan itu bisa membantu menggerakkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka pemahaluha al-qalbu fa in kana sholatu fardun wajiban niatul faridah. Maka jika kita akan sholatkan itu sholat fardu, ya harus kita jelaskan sholat fardu apa, harus jelas niatnya. Demikian juga sholat sunnah juga seperti itu.
Wa qasdul wata'iniha, dan juga wajib diterangkan secara jelas min subuhin au dzuhurin, itu sholat apakah itu sholat zuhur atau sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya, maka itu harus dijelaskan. Jadi yang pertama ini, yang pertama rukun daripada sholat yang tidak boleh kita tinggalkan dalam sholat tentu adalah yang pertama niat. Terus yang kedua, apa yang menjadi rukun dalam sholat? Wal qiyamu ma'al qudrati, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri pada saat sholat itu untuk orang yang masih sehat, untuk orang yang masih normal, itu menjadi rukun sholat. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Lalu masalahnya bagaimana jika orang itu tidak mampu lagi untuk berdiri? Misalkan, mohon maaf, sudah sepuh banget. Kan banyak tuh yang alhamdulillah di antara kita dikasih umur panjang sampai 80 tahun lebih, itu kan kadang-kadang untuk gerakan sudah tidak bisa sempurna lagi, berdiri sudah tidak bisa lama lagi. Apalagi orang-orang yang sakit juga, yang sakit-sakit tertentu yang tidak bisa berdiri misalkan, itu bagaimana kalau yang seperti itu? Makanya kadang-kadang kan ketika kita sholat itu ada yang sepuh itu yang pakai kursi gitu. Nah itu kursi itu bagaimana, boleh nggak kita sholat? Misalnya kan ada tuh yang sholatnya pakai duduk di kursi. Nah itu bagaimana? Nah itu juga disebutkan di sini dalam hadis ini, dalam kitab ini dulu, fa'in ajaza, jika tidak mampu siapa seseorang anil qiyami, dari melakukan berdiri di dalam sholat, qa'ada, maka boleh mengerjakan sholat secara duduk siapa man kaifa sya'a, bagaimana yang dia mau. Wa qu'uduhu muftarisan, akan tetapi duduknya dengan duduk iftirash afdolu, itu lebih utama. Jadi kalau ada orang yang karena suatu alasan tertentu, mungkin karena sudah sepuh atau sakit tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, maka dia boleh mengerjakan sholat secara dengan duduk, dengan cara duduk. Terserah mau duduk apa aja, tapi yang paling utama adalah dengan cara duduk terus duduk gimana Pak? Duduk tahiyat awal. Jadi duduk tahiyat awal. Jadi yang lebih utama begini, kalau seandainya dia mampu ya begini duduknya. Yang duduk begini tuh Pak ya. Nah ini duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal yang utama, wal iftirasu muftarisan afdalu. Jadi kalau dia emang tidak mampu untuk berdiri, boleh dengan duduk. Duduknya bebas kaifa syaa, yang senyaman dia bagaimana. Tapi yang paling utama adalah dengan duduk secara iftiras, seperti duduk ketika tahiyat awal. Lalu bagaimana dengan orang yang duduk di kursi? Ya boleh Bapak, boleh, karena di sini disebutkan dalam hadis ini mutlak, tidak disebutkan duduknya bagaimana. Tapi yang utama itu ya duduk iftiras, karena disebutkan di sini sholli, dalam hadis itu ada nih seorang namanya sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain ini mempunyai penyakit wasir. Nah, penyakit wasir ini kan kalau duduk susah ya Pak ya. Nah ini apalagi kalau udah parah banget, berdarah-darah kadang gitu kan sakit, apa untuk bergerak sakit masih itu kan sakit ya Pak ya. Sahabat Imran bin Husain ini kemudian ngadu kepada Nabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kanat bi bawasir, ya Rasulullah saya itu punya penyakit wasir Rasulullah. Nah terus fasa'al tu Nabi, maka saat kemudian Imran bin Husain ini bertanya kepada beliau, bagaimana cara saya sholat ya Rasulullah? Beliau bertanya kepada Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri jika bisa. Yang pertama, karena ini rukun ya Pak, maka disebutkan sholli qa'iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika engkau tidak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Jadi kalau nggak mampu berdiri, dengan duduk. Terus kata Nabi lagi, fa illam tastati fa ala jambin, jika engkau tidak mampu dengan duduk, fa ala jambin, boleh dengan berbaring tapi di sisi sebelah kanan. Jadi ini kita menghadap ke
kiblat. Jadi kalau kita tidak mampu untuk duduk karena memang sakitnya luar biasa, boleh sambil berbaring. Karena ya itu Pak, kewajiban sholat itu pernah seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kewajiban sholat itu selama akal kita masih sehat, itu kita tetap kena taklif atau kewajiban sholat. Hanya saja cara-caranya yang berbeda. Kita tidak mampu berdiri ya kita dengan duduk, kita tidak mampu duduk ya dengan berbaring. Berbaring sudah tidak mampu bergerak apa-apa, miring udah nggak bisa ya kita dengan isyarat. Tapi selama akal kita masih normal, akal kita masih sehat, kewajiban sholat itu tetap berlaku. Makanya dikasihlah alternatif seperti itu oleh Rasulullah. Jadi oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sholat itu tergantung kondisi kita. Lalu ya, tapi yang perlu diperhatikan ketika kita sholat itu kan kadang-kadang begini Bapak ya. Untuk orang-orang sekarang tuh kadang kita merasa aneh. Yang mau alam niatnya bagaimana? Apakah itu termasuk menggampangkan syariat atau bagaimana? Dia masih bisa olahraga Bapak. Ada beberapa orang saya perhatikan itu. Dia masih bisa olahraga, bisa jalan-jalan, tapi sholatnya duduk di kursi. Nah ini yang repot, muskil. Ya kan ada beberapa yang seperti itu kalau kita perhatikan. Dia masih mampu olahraga, masih mampu ini, tapi sholatnya duduknya di kursi. Ini ya wallahu alam yang begini tergantung kita bagaimana dia. Kita nggak tahu. Tapi secara ini boleh kalau memang dia untuk uzur dan sakit itu memang diperkenankan, diperbolehkan oleh syariat. Tapi masalahnya ya syariat ini sebenarnya kan memang mudah, selalu ada jalan keluar bagi hal-hal yang sifatnya darurat. Tapi ya jangan terlalu mudah dianggap enteng, terlalu enteng. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah. Segala sesuatu itu boleh, tapi kan ada etikanya, ada adabnya. Ya sama seperti kita sholat Bapak. Kita sholat, mohon maaf, saya tanya, sholat Bapak pakai kaos oblong sah nggak? Cepet banget kalau begini. Sholat pakai kaos oblong sah nggak Bapak? Sah kan? Tapi masa ya Bapak mau sholat pakai kaos oblong sih? Dan kita ketemu orang saja pakai baju rapi, pakai baju yang pantas, masa mau menghadap Tuhan, mau menghadap Allah pakai kaos oblong? Itu terkait dengan etika ya Bapak ya. Nah itu sebenarnya ya memang agama sebenarnya lengkap, tapi ya tergantung hati juga kita Pak. Kita punya hati kita itu bagaimana, bersih apa enggak, punya etika apa enggak, punya keikhlasan apa enggak, semua ibadah kan seperti itu. Jadi sholat pakai kaos oblong juga sah karena aurat kita kan antara pusar dengan dengkul, lutut itu. Tapi itulah terkait dengan etika. Jadi begitu duduk juga tadi memang ada tuntunannya, ada hadisnya Nabi sholli qaiman fa'ilam tastatik faqaidan fa'ilam tastatik fa'ala jambin. Jadi kalau dalam konsep fikih orang yang duduk dengan sholat boleh dengan duduk itu alasannya ilahnya harus ada masyaqqah syadidah. Jadi yang dijadikan ilah hukumnya itu yang boleh sholat dengan duduk itu masyaqqah syadidah. Ada kesulitan yang sangat, ada rasa sakit yang sangat atau kesulitan yang sangat. Jadi kalau masih biasa-biasa aja, masih mau olahraga, masih mau geraknya masih lumayan, masih bisa ini, ya kalau sholat terus berdirian sholat pakai kursi duduk. Nah ini ya Allah, jadi dalam hati mereka sendiri yang niatkan apa seperti itu dalam beribadah kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk yang terbaik ya, untuk yang sesempurna mungkin. Tapi kalau sebenarnya masih mampu mengerjakan sholat dengan duduk, lagi terkait dengan etika, dia juga masih mampu, ternyata masih mampu untuk berdiri. Nah itu yang sebenarnya malah menjadikan sholatnya tidak sah, karena rukun itu yang sholat itu termasuk bagian dari rukun sholat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama niat, yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu, ini termasuk rukun. Terus yang ketiga Bapak, wasadisu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa Pak? Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Jadi itu yang rukun, yang takbir yang pertama Pak, Allahu Akbar. Jadi ini yang rukun. Kalau takbir-takbir yang berikutnya itu bukan rukun ya Pak ya. Kita misalkan kita mau ruku, Allahu Akbar, itu udah bukan rukun, itu sunnah. Namanya nanti sunnah hayah. Jadi yang pertama ini yang harus, yang wajib itu yang ketika kita mulai mengerjakan sholat. Jadi takbiratul ihram itu
takbir yang pertama ketika kita mengerjakan sholat. Nah terus gimana nih? Kalau takbirnya nih kita ganti, kita kan misalkan kita nih orangnya ingin tampil beda, kita ganti takbirnya bagaimana? Ntar kayak yang di Zaitun Pak ya, Zaitun Bapak diganti-ganti sendiri. Jadi ini lalu gimana jika takbirnya ini kita ganti misalkan wa takbir ya. Nah ini. Jadi bagi yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram itu hukumnya adalah wajib. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya wajib dalam sholat takbiratul ihram. Lalu bagaimana jika kita menggantinya misalkan dengan asma Allah yang lain biar kerenan di kita. Dari dulu kok sholat Allahu Akbar, saya pengen yang lain kata dia. Kita ganti Ar-Rahmanu Akbar. Nah, misalnya Ar-Rahimul Akbar, Al-Qaharul Akbar gitu, menggunakan Asmaul Husna, boleh nggak kalau gitu? Nah, tidak boleh. Jadi itu tidak boleh Pak kita mengganti sembarangan gitu, karena itu mudah ketentuan syariat. Jadi agama untuk yang sifatnya usuluddin, yang mudah ketentuan dari sana nggak boleh kita ganti-ganti. Atau kita balik Pak, Allahu Akbar, kita balik Akbarullah, boleh nggak Pak? Tidak boleh. Jadi kita ganti Asmaul Husna atau kita posisinya kita rubah, yang mubtada jadi khobar dalam susunan ilmu nahwu, yang khobar dari depan kita bolak-balik, itu juga tidak boleh. Jadi itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan kalau Allahu Akbar, ya harus kita tetap Allahu Akbar. Tidak boleh kita ganti Ar-Rahmanu Akbar, Al-Karimul Akbar dan sebaliknya. Jadi tidak boleh. Terus tidak boleh tadi juga dibalik juga tidak boleh. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang memang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Tapi kalau Allahu Akbar sih kayaknya semua orang bisa ya Pak ya. Tapi seandainya ada orang yang nggak bisa, misalkan orang baru masuk Islam, orang bukan daerahnya masih terpencil, pokoknya ngucapin Allahu Akbar nggak bisa gitu. Tapi kalau kita semua bisa ya, dua kata aja Allahu Akbar. Tapi ada nggak kira-kira yang nggak bisa gitu Pak? Tapi ini ada solusinya, jadi dari syariat tetap ada solusinya. Seandainya ada yang kayak gitu, tapi ya insya Allah nggak ada lah mengucapkan Allahu Akbar masa nggak bisa. Seandainya ada kejadian seperti itu, orang yang misalkan dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar dalam bahasa Arab, ini disebutkan wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah tarjamaanha. Jadi kalau memang ada orang yang memang karena satu dan lain hal dia tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar ini dalam bahasa Arab, dia boleh menggunakan dalam bahasanya Pak. Tapi tetap kewajiban belajar Pak. Ini selama belum bisa loh Pak, boleh menggunakan sesuai dengan bahasa dia. Misalkan kita orang Indonesia kok misalkan dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, tapi keterlaluan banget Pak, Allahu Akbar itu nggak bisa Pak ya. Itu kita boleh mengucapkan Allah Maha Besar, itu boleh. Tapi itu bolehnya dalam tahap sementara Pak. Jangan nanti diterusin sampai selamanya. Boleh tapi dalam tahap sementara sambil belajar. Jika memang dia tidak mampu mengucapkan dalam bahasa Arab, dilatih. Masa ucapan Allahu Akbar saja tidak bisa. Jadi ini karena inilah bagian yang pertama dalam sholat kan tadi takbiratul ihram, untuk melakukan takbir yang pertama Allahu Akbar. Nah, itu yang wajib, yang jadi rukun. Jadi ini solusi yang diberikan. Jadi tidak boleh membalik Allahu Akbar menjadi Akbar Allah atau mengganti Allahu Akbar menjadi salah satu Asmaul Husna, itu tidak boleh. Terus yang keempat, nah ini yang penting juga nih Pak. Ini beberapa kasus pernah ini orang jadi imam lupa membaca Al-Fatihah, habis rakaat kedua langsung membaca. Ini bukan namanya orang itu kalau lupa bagaimana coba? Saya ingat dulu waktu di pesantren Pak, ada kiai saya almarhum Kiai Samil Jazuli, itu beliau orang alim di pesantren itu, dia sepuh gitu. Suatu ketika beliau itu imam khotib, imam sholat Jumat, rakaat yang kedua lupa membaca surat Al-Fatihah, langsung surat yang lain. Ya mungkin imam makmumnya juga segen atau bagaimana, karena kiai sepuh gitu ya Pak ya, gak diingatkan. Habis sholat beliau marah-marah Pak,
kalian ini bagaimana sih? Karena beliau sadarnya setelah sholat. Akhirnya kayak gitu, diulangi lagi Pak. Marah-marah beliau, kalian ini bagaimana? Jadi gampangnya ya karena apa? Ini Fatihah ini termasuk rukun daripada sholat. Kalau bukan rukun sih, nah ini kan kalau rukun harus kita kerjakan. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kata Rasulullah kan begitu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jika dia mampu ya harus dibaca ini. Jadi rukun yang keempat kalau menurut mazhab Syafi'i, nah, itu adalah membaca warabi'u qiraatil Fatihah, membaca surat Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian ayat dari Al-Fatihah. Ini menurut Imam Syafi'i. Nanti ada yang berbeda yang lain, yang masalah yang penting baca surat Al-Fatihahnya. Masalah bismillahnya nanti ada yang sir, ya masalah. Tapi utamanya dibaca dengan karena sekarang ada bagian ulama berulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ini yang penting. Ya, jadi nanti kalau ada yang ini ya yang penting baca surat Al-Fatihah. Itu karena itu yang menjadi rukun. Masalah nanti bismillah itu sebagian ada yang menyatakan, tapi sebagian besar ulama menyatakan bismillah itu disepakati para ahli mufassirin itu termasuk surat Al-Fatihah. Makanya disebutkan surat Al-Fatihah itu sab'ul masani, ada 7, nah, kan? Ada 7 ayat, maka bismillah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Hanya saja cara bacanya nanti ada yang jahar, ada yang sir ya, itu masih dibaca, ada yang membolehkan adanya. Tapi bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Jadi yang keempat ini, rukun yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Karena ini pentingnya surat Al-Fatihah, ini kemudian disebutkan di dalam kitab ini, waman asqata minal fatihati harfan aw tasdidan aw abdala harfan miha bi harfin lam tasihha qiraatuhu. Jadi siapapun yang menggugurkan dari surat Al-Fatihah, kita baca kok kurang 1 huruf atau kurang tasdidnya, ini galanya, atau mengganti 1 huruf ha dengan kha atau kaf, makanya pentingnya fasih di sini, membaca kaf menjadi ha, misalkan menjadi ha mengganti huruf itu tidak sah, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi itulah pentingnya menjadi imam itu yang yang makharijul hurufnya itu bagus. Takutnya ada, terutama yang Al-Fatihah ya, Pak. Kalau nanti surat yang lain kan sekedar sunnah, tapi kalau Al-Fatihah ini yang paling urgen, yang paling penting. Karena apa? Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka ya kalau Al-Fatihah insyaallah kita hampir hafal semua lah Pak ya, karena tiap kita baca Al-Fatihah sebentar dalam momen juga sering kita kirim doa, juga yang dikirim Al-Fatihah. Maka kebagian besar insyaallah kita hafal surat Al-Fatihah. Nanti kita tingkatkan kefasihannya barangkali. Tapi kalau orang-orang zaman dulu ya, namanya orang zaman dulu lidah udah tua ya, kadang-kadang seperti itu kan. Apalagi kalau masyarakat di kampung kan, kadang zaman dulu kan Rabbil Alamin, jadi Rabbil Alamin sampai ya, ngalamin. Kalau orang tua zaman dulu kan begitu. Kadang apalagi orang-orang Jawa yang zaman dulu itu kalau membaca ya emang tergantung juga dengan lajah kita kan, logat kita. Kayak orang-orang mohon maaf Bugis juga baca ini kan susah, baca makhraj huruf tertentu itu jadi suaranya beda, jadi bacaannya beda. Kayak orang mohon maaf juga roh menjadi ra, itu kan banyak ya, dan bacanya itu namanya kan terkait dengan lajah. Tapi ya nanti itu ada inian sendiri. Mungkin kalau lajah memang susah, tapi harus dibiasakan ya, karena ini bacaan yang terkait dengan keabsahan ya. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kayak orang Turki dulu kalau kita dengar ngomong baca Al-Quran kan agak beda gitu ya. Karena memang terkait dengan lajah orang itu terkait dengan lidah orang, memang cetakan lidah itu beda-beda. Tapi kalau orang Indonesia itu orang yang paling
supel, lidahnya kemana aja bisa. Nah, orang Arab itu kan kalau disuruh ngomong Indonesia kan lucu, orang Barat kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia kan lucu Pak ya. Tapi kalau kita mau orang Indonesia biasa ngomong bahasa Inggris kayak orang Inggris bener ya banyak. Tapi kalau orang sono suruh ngomong bahasa Indonesia susah, itu kan kelebihan orang Indonesia di situ Pak. Ngomong apa aja, bahasa apa aja bisa. Nah, asal kita mau membiasakan. Tapi kalau orang luar itu kalau kita dengar ngomong Indonesia itu malah jadi lucu tapi unik gitu. Kayak orang bule-bule itu ngomong bahasa Indonesia kan jadi lucu. Orang Arab juga ngomong bahasa Indonesia jadi lucu. Kalau kita umroh itu kalau kita lihat orang sono ngomong bahasa Indonesia nawarin barang ke kita itu kan bahasanya jadi agak ya candil-candil lucu gitu lah. Nah, tapi itulah. Jadi terutama yang Al-Fatihah ini kita biasakan untuk yang fasih dalam membaca. Makhraj hurufnya diperhatikan, ha jangan jadi kho atau apa itu diperhatikan, karena itu ketika kita jadi imam, karena ini yang penting yang terkait dengan rukun apa sholat. Jadi membaca surat Al-Fatihah terus itu yang keempat. Nah, jadi wajibu tartibuha bi ayaqra'a ayatiha ala nazmiha. Terus dalam baca surat Al-Fatihah harus urut, tidak boleh dibolak-balik ayatnya. Nah, ini juga ini yang menjadi rukun. Ala nazmiha harus sesuai dengan urutannya. Wajibu aidun muwalatuha, dibacanya juga harus berturut-turut bersambung. Jadi membacanya kalau jadi imam jarak antara ayat yang satu dengan ayat yang lain jangan terlalu lama. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin terus berhenti lama, Ar-Rahman baru kelamaan. Ini nggak boleh, harus muwalatuha, harus ada disambung berturut-turut. Jadi tapi kalau dipisah misalkan dengan ucapan amin, misalnya jadi imam, nah kita jadi makmum kan harus mengucapkan amin. Tapi kan baca surat Al-Fatihah misalnya kan setelah kita mengucapkan amin, jadi itu boleh. Jadi harus disambung ya surat Al-Fatihah kalau kita jadi imam, jangan terlalu lama pemisahnya antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena muwalah itu juga merupakan bagian dari keabsahan membaca surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana jika ada orang yang tidak bisa atau tidak mampu mengucapkan surat Al-Fatihah ketika dalam sholat, bagaimana? Waman jahila al-Fatihata, waman jahila, dan barang siapa yang tidak tahu Al-Fatihah terhadap surat Al-Fatihah, wa ta'azzaru alaihi, dan juga menjadi sulit, menjadi uzur membaca surat Al-Fatihah alaihi atas orang itu, li adami mu'alimin. Ini misalkan ini tinggal di daerah terpencil, baru masuk Islam, baru semua mu'alaf, gurunya susah, ustadznya di sana nggak ada. Tahu-tahu dia dapat hidayah aja pokoknya, entah lihat apa, entah lihat TV atau apa, tahu-tahu masuk Islam belum bisa baca surat Al-Fatihah dan dia udah mau sholat tapi nggak ada yang, belum ada yang ngajarin, ustadznya jarang, di sana nggak ada ustadz. Gimana dia sholatnya kalau pas membaca surat Al-Fatihah? Maka dia boleh, ini yang kalau seandainya ada orang ini nggak bisa membaca surat Al-Fatihah dalam surat, dia boleh membaca yang pertama, ini urut-urutannya Pak ya, boleh membaca ayat-ayat yang lain yang dia tahu, tapi biasanya susah. Al-Fatihah aja nggak tahu, masa yang lain malah hafal ya Pak ya. Yang Al-Fatihah aja yang paling sering dibaca nggak tahu, masa yang lain dia malah hafal. Tapi urutannya begitu. Seandainya ada kejadian orang tidak mau membaca, nggak bisa membaca surat Al-Fatihah, yang pertama kalau dia bisa menghafal yang lain, boleh dibaca itu ayat-ayat Quran yang lain, boleh. Seandainya ya Al-Ikhlas, seandainya bisa Allahu Ahad, jangan apa-apa dibaca, itu boleh mengganti dengan ayat yang lain. Kali lebih utama yang ayat itu sebanding dengan Al-Fatihah panjangnya. Ya kalau nggak bisa yang lebih pendek apa. Kalau seandainya terjadi begitu. Kalau gimana lagi? Kalau tidak bisa juga ayat yang lain, dia tidak bisa Al-Fatihah, tidak bisa ayat yang lain, maka dia boleh menggantinya. Di sini disebutkan fa in azazanil Quran ata bizikrin, dia boleh menggantinya dengan kalimat zikir. Untuk yang pertama, tapi harus ada kali Pak ya, kewajiban tetap belajar kalau ketemu guru. Tapi ini yang penting, ini hanya darurat masalahnya. Jadi yang perlu dicatat, ini hanya darurat, tidak membaca surat Al-Fatihah, yang membaca ayat yang
lain. Tapi harus kewajiban belajar. Selama belum bisa itu boleh membaca ayat yang lain. Nggak bisa baca ayat yang lain ya karena baru masuk Islam misalkan, boleh dengan zikir. Misalnya alhamdulillah ya alhamdulillah alhamdulillah. Jadi selama membaca surat Al-Fatihah, diperkirakan lamanya dia baca surat Al-Fatihah bisa subhanallah 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 Allah akbar dibaca itu aja, boleh dengan berzikir. Jadi kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah boleh membaca ayat yang lain. Kalau tidak bisa boleh dengan zikir. Tapi tadi bagusnya kalau zikir diperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi gimana lagi kalau dia baca ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah nggak mampu, belum bisa, terus baca ayat yang lain belum bisa, terus zikir juga belum bisa, terus bagaimana sholatnya? Terus kalau belum mampu juga, fa'ilam yuhsin Qur'anan wala zikron wa qadral fatihati, maka dia berdiri saja kira-kira selama atau dalam waktu kira-kira waktu yang dibutuhin untuk membaca surat Al-Fatihah itu berapa lama, dia berdiri aja, ya cukup berdiri dalam jangka waktu, dalam beberapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau belum bisa membaca surat Al-Fatihah ya bagusnya makmum aja dah, jangan sholat sendiri, udah nggak bisa, belum bisa apa-apa di rumah mengerjain sholat sendiri. Makanya perlu ngaji ya gini. Jadi nanti ngaji datang ke masjid musola, sholat berjamaah, ya belum baca bisa apa-apa enak, kita tinggal ngikutin imam, jangan belum bisa apa-apa ngerjainnya di rumah. Ya mungkin tapi karena malu ya, kalau orang baru mualaf masih rikoh ke masjid ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak bisa, namanya orang masih ini ya. Oh ya. Nah, jadi sampai situ. Barangkali ini ada yang mau ditanyakan Pak. Jadi sampai rukun yang keempat tadi, sampai membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, terus keempat membaca surat Al-Fatihah. Ini 4 ini rukun dulu. Nanti ada 18. 4 dulu ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, Pak Haji, monggo. Untuk baca surat Al-Fatihah ini merupakan rukun. Tapi kalau kita ikut imam, apakah setelah imam baca surat Al-Fatihah kita tetap membaca Al-Fatihah atau gimana? Ini kalau kita jadi makmum, ini membaca surat Al-Fatihah enggak sih? Nah, ini para ulama berbeda Pak ya. Ada yang sebagian menyatakan tidak usah membaca surat Al-Fatihah karena kita sudah menjadi makmum, jadi tinggal ngikutin bacaan imam, karena makmum itu mengikuti imam. Tapi sebagian yang lain kita tetap disuruh untuk diperintahkan membaca surat Al-Fatihah. Alasannya apa? Ya karena rukun tadi. Jadi kata ini, makanya biasanya kalau imam yang ini ada dikasih toleransi yang dia ngerti Pak. Setelah membaca surat Al-Fatihah itu agak ada jeda beberapa waktu sebelum masuk membaca surat. Itu kadang-kadang seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi nggak masalah kalau kita nggak ini Pak. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi karena makmum itu mengikuti imam, jadi semuanya tergantung mengikuti imamnya, termasuk surat Al-Fatihah. Tapi ulama yang lain masih menjadi perselisihan, tetap harus membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Setelah surat Al-Fatihah itu kita membaca surat Al-Fatihah pelan, tapi nggak boleh kencang kalau membaca Pak, nanti malah mengganggu yang lain. Kita membaca surat Al-Fatihah gitu Pak. Sip. Nah, ada lagi Pak? Ya, monggo. Kalau jadi makmum itu kan contoh sholat zuhur, sholat 3/4, membaca kan sir Al-Fatihahnya. Nah, makmum ikut baca Al-Fatihah juga seperti itu. Iya. Tapi ternyata imam berdua, Ustaz, makmumnya belum selesai gitu. Baru ayat ketiga lah. Makmumnya cepet nih. Imamnya super kilat ya, patas ya. Sopir patas. Begitu udah sir, cepat. Iya. Nah, itu gimana? Itu gimana makmum? Nah, ini yang makmumnya harus cerdas Pak.
kalau diperkirakan masih terkejar disempurnakan bacaan kita. Tapi kalau enggak, nanti kalau kita mau menyelesaikan Fatihah terus imam sudah gerakan beda lagi, ya kita ikutin saja Pak yang imam. Misalkan kita imam sudah ruku, kita baru sampai ya karena betul ya karena nasta'in. Kalau kita lanjutkan imamnya ini imam patas AC Pak, cepat, repot. Kita ikutin aja sama imamnya, kita serahkan. Makanya imam tanggung jawab imam itu berat begini Pak. Imam itu yang harus ngerti, harus ada ilmunya, karena dia membawa istilahnya kalau ibaratnya sopir, dia membawa penumpang yang banyak, maka dia harus ngerti. Maka dalam tata cara menjadi imam kan ketika akan sholat juga disuruh merapikan barisan, sawu subuh vakum, ya biar penumpangnya ini siap semua dulu Pak. Nah, termasuk tadi dalam bacaan-bacaan itu imam harus, makanya menjadi imam itu dianjurkan untuk pendek sholatnya. Tapi pendek itu bukan berarti harus cepet Pak. Pendek artinya apa? Bacaannya kalau bisa ya nggak usah panjang-panjang, tapi bacaan kan harus sempurna. Rukun-rukun sholat itu harus sempurna kan. Dalam sholat itu kan ada tumak ninah, ini yang terpenting nanti bahasan berikutnya. Jadi imam terutama nih yang bahaya, ketika ruku sebentar banget, yang imam mau baru ikut ruku dia udah bangun, nah, baru mau ini, itu yang terpenting. Baru ini juga termasuk iktidal, itu nanti kan ada tumanina. Jadi belum berdiri sempurna habis ruku begini doang langsung sujud, nah itu bahaya. Nah ini yang perlu dipahami oleh kita yang menjadi imam itu kan sopir, jadi harus ngerti ilmunya. Dalam sholat itu kan ada yang harus tumanina, ada harus yang ini, yang makmum harus diberikan kesempatan untuk membaca ini, baca itu harus, makanya tidak boleh sembarangan. Nah, nanti kalau sholat tarawih itu yang kita puyeng ya Pak ya, yang ada yang nggak tahu Allah alam itu bagaimana itu sholat bisa rakaatnya banyak tapi hanya berapa detik, berapa menit sudah selesai semua bacaannya, nggak karuan ya pokok alam yang begitu itu. Ya, belum terkait dengan bacaannya, belum terkait dengan rukun-rukun sholatnya, itu makninahnya nggak dapat ya, nanti yang perlu diperhatikan begitu. Jadi barangkali itu Pak ya. Nah, nanti ya, pentingnya imam di sini Pak ya, yang kalau kita menjadi imam, maksudnya bagusnya itu sholatnya pendek, tapi bukan berarti pendek kita potong-potong ngambil diskon gerakannya, ya bukan begitu. Bacaannya yang pendek-pendek utamanya. Kalau gerakannya ya paling enggak tumak ninahnya itu harus diperhatikan. Nanti ukuran tumak ninah itu bagaimana? Nanti di pertemuan berikutnya, nanti pas pembahasan ruku sujud itu ada ukuran tumak ninah untuk sholat itu bagaimana, nanti di pertemuan berikutnya. Ini barangkali ada lagi Pak ini tanyakan Pak. Ya monggo. Saya perhatikan ada beberapa imam pada saat bacaannya jahar, Fatihahnya kan agak lama. Tapi giliran pada rakaat ketiga, 4 itu Fatihahnya lebih cepat daripada jaharnya, sirnya. Itu kan sering terjadi. Nah, itu sering terjadi. Karena kan itu harusnya bagaimana mengingatkan imam tersebut. Itu apakah kita boleh bisik-bisik menegur langsung setelah sholat, misalkan pembahasan ketika ketiganya, maka ketika kamu kecepatan. Jadi kan kita kan jadi makmum, oh berarti Fatihah pertama ini bacaannya lama nih. Ya, kita juga artinya kan masih bisa waktu sir rakaat ketiga kan masih bisa diperkirakan waktunya seharusnya. Nah itulah tergantung. Tapi sebagian banyak saya perhatikan rakaat ketiga keempatnya lebih cepat daripada Fatihah pertama dan kedua. Iya. Nah itulah pentingnya yang ini bagi kita yang menjadi imam. Jadi terkait dengan waktu yang kita butuhkan, durasi biasanya kalau baca itu kan ya yang rakaat, karena sir kan nggak dibaca secara seperti ketika bahasa jahar. Jadi mungkin waktu yang dibutuhkan agak pendek, tapi jangan juga terlalu cepat. Nah ini yang harus diperkirakan juga. Durasinya itu. Idealnya sama durasinya, tapi kalau di waktu pelan kan emang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan dalam hati kan enggak baca kayak waktu kita jahar sebagai imam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi jangan terlalu cepat banget. Nah, itu hanya tergantung ini kepantasan dari ulum fikih itu kan ada semacam gitu juga Pak. Dari asas kepantasan dan keurufan. Nah, itu yang perlu, dan dari pertimbangan hukum itu seperti itu ada
faktor huruf dan kepantasan. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, terkait dengan itu kesempurnaan bacaan tadi dan etika juga seperti yang kita sampaikan di pertemuan tadi yang tadi di sebelumnya. Jadi itu Pak ya. Jadi memang idealnya gitu Pak ya. Tapi tidak mungkin kalau sepanjang bukan tidak mungkin, itu sih susah karena kalau membaca jahar secara ini kan memang lebih lambat karena dibacanya otomatis panjang pendeknya itu disesuaikan. Tapi kalau membaca sir kan biasanya agak susah kalau kita misalnya dalam hati kita selarkan ketika baca bismillah. Itu paling nggak bisa diprediksi mendekati itu atau ya ini jangan terlalu cepat itu saja. Nah, jangan sampai karena kita sir malah sampai nggak sempurna bacaan Al-Fatihahnya, nggak lengkap ayatnya saking cepatnya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau baca yang itu Pak ya, yang sirnya itu kadang malah ada, mohon maaf, jangan sampai imam itu karena sir nggak baca, itu yang bahaya. Nah, ya kan karena ini kan bisa aja kan nggak ada yang tahu kan, karena sir ya dia selalu diem aja, nggak baca Al-Fatihah. Nah ini yang repot, harus tetap baca karena sir agak ketahuan ini saya nggak baca, diem aja, kan dibaca Al-Fatihahnya. Nah ini yang terpenting. Ada ya, jadi nanti gak ketahuan. Jadi itu yang terpenting memang introspeksi semua bagi kita semua. Jadi dalam ibadah itu kita berikan yang terbaik sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bahkan termasuk dengan sunnah-sunnah dan etika-etikanya. Karena kita beribadah itu menghadap, bercengkrama dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita kalau berkomunikasi dengan manusianya bagus, kita bagus-baguskan, masa berkomunikasi dengan Allah justru seenaknya, padahal Allah Maha tahu. Dan kadang kayak gitu. Kadang manusia kan seperti itu ya Pak ya. Kebanyakan kita itu seperti itu kan, kebanyakan kita semua begitu. Kalau ini ukuran yang paling gampang lah. Kalau kita sholat sendiri sama sholat jamaah, sholat depan orang biasanya lamaan mana Pak? Kalau orang itu sholat sendiri rata-rata kan cepat banget ya Pak Haji. Kalau sholat sendiri lebih lama atau lebih cepat Pak Haji? Itu ukuran orang keimanan seorang sebenarnya di situ Pak. Kalau tuntunan syariat kan gitu, kalau sholat sama orang lain justru disuruh cepat, disuruh pendek. Tapi kalau kamu sholat sendiri terserah, ya terserah, mau selama apa aja terserah. Kalau kamu sholat sama orang lain itu mempertimbangkan orang lain, keadaan orang lain yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu sholat sendiri terserah, mau pakai surat Al-Baqarah ya nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya termasuk bagian dari ukuran keimanan seorang juga di situ. Kalau dia kok sholat sendiri bisa lebih panjang, oh ini imannya mantap nih, ini orang nih. Nah, kalau sholat sendiri malah panjang banget tuh biasanya ini nih, biar disebut ini nih, biar disebut ini tuh biasanya malah begitu. Kalau sholat sama orang lain lebih panjang, itu biasanya ini tanda-tanda ini sebenarnya harus warning, ini peringatan orang-orang semacam ini bagi diri masing-masing ya Pak ya. Jadi orang kalau sholat sama orang lain lebih panjang-panjangin biasanya malah ada unsur lain, ada unsur riya atau apa. Tapi kalau sendiri malah pendek banget, terus pendek banget, suratnya dipilih yang pendek-pendek banget, kalau orang lain panjang-panjang banget. Nah ini yang begini nih yang biasanya sering, tapi itu aturan syariat sebenarnya begitu. Jadi kalau aturan syariat itu malah sebenarnya mempermudah. Semua diambil, kalau untuk kebersamaan itu diambil yang paling ringan, yang paling mudah. Tapi kalau untuk sendiri justru Allah memberikan kebebasan. Mau yang panjang, mau baca surat Al-Baqarah ayat pertama, Ali Imran ayat kedua, nggak apa-apa kalau sendiri. Tapi kalau terkait dengan orang lain harus memperkirakan keadaan orang lain. Jadi itu. Moga ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Udah mau jam 6. Udah cukup Bapak ya. Jadi ini yang 4 ini. Yang pertama nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Yang pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, terus ketiga takbiratul ihram, dan keempat membaca surat Al-Fatihah. Barangkali ini yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata, ada kekurangan di sana sini. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa